Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ana, Ustadz Arif, wali kelas kalian 1 tahun ke depan. Oke, Ananda, semoga Ananda selalu sehat-sehat selalu di rumah dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala bersama dengan keluarga Ananda tercinta tentunya. Ananda, sebelum kita mulai belajar pada hari ini, marilah kita sejenak membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, Ananda, kali ini kita akan bahas tentang metamorfosis tidak sempurna. Jadi Ananda, hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna memiliki bentuk yang sama dengan induknya sejak lahir. Namun, ada bagian-bagian tubuh yang belum terbentuk, misalnya seperti sayap. Nah, contoh hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna yaitu ada capung, kecoa, jangkrik, dan belalang. Nah, serangga seperti belalang dan kecoa itu mengalami 3 tahap dalam hidupnya, yaitu yang pertama telur, kemudian nimfa, dan yang terakhir adalah serangga dewasa. Telur menetas menjadi bayi serangga yang sudah menyerupai serangga dewasa, tetapi tanpa sayap yang disebut nimfa. Nimfa akan berganti kulit beberapa kali sebelum menjadi serangga dewasa. Nah, gambar di samping ini adalah daur hidup kecoa. Nah, yang pertama pada fase telur. Setelah kawin, kecoa betina akan bertelur dan biasanya akan diletakkan di atas permukaan tanah, di tempat sampah, ataupun dimanapun yang tidak dilewati oleh orang. Kecoa itu bisa bertelur sebanyak 16-32 telur. Kemudian setelah itu telur kecoa akan menetas setelah 24-25 hari, tergantung spesies dan suhu lingkungan. Kemudian dia akan menetas menjadi nimfa. Nimfa itu adalah sebutan bagi kecoa yang baru menetas atau disebut juga dengan anak kecoa. Nimfa ini berukuran sangat kecil seperti kutu beras. Nah, nimfa tumbuh dengan berganti kulit beberapa kali hingga dewasa. Sesaat setelah ganti kulit, kecoa akan nampak berwarna putih dan lunak. Kemudian, nimfa akan tumbuh berkembang menjadi lebih besar dengan warna tubuh yang gelap dan mengeras. Setelah ganti kulit terakhir, nimfa tumbuh kembang menjadi kecoa dewasa. Saat menjadi kecoa dewasa inilah kecoa memiliki sayap. Walaupun memiliki sayap, kecoa tidak aktif menggunakannya untuk terbang. Kemudian, kecoa dewasa Kemudian, kecoa dewasa akan melakukan perkawinan lagi sehingga bisa melanjutkan keturunannya. Nah, seperti itulah daur hidup kecoa. Nah, gambar yang ini adalah daur hidup belalang. Belalang betina dapat bertelur lebih dari 10 sampai 300 telur yang biasanya akan diletakkan di pasir maupun daun. Setelah menetas, nimfa muda akan makan dedaunan lunak dan segar. Saat dalam tahap nimfa ini, belalang tidak mempunyai sayap. Umumnya, nimfa akan berganti kulit sebanyak 5-6 kali. Nah, tahap nimfa ini bisa berlangsung selama 5-10 hari tergantung dari spesies dan cuaca, terutama suhu dan kelembapan. Setelah beberapa lama, ukuran nimfa akan bertambah dan bantalan sayap semakin berkembang pada bagian dada tubuh. Setelah 26-30 hari, sayap akan berkembang sepenuhnya dan nimfa muda pun telah berubah menjadi belalang dewasa. Dan kemudian siap untuk melakukan perkawinan sehingga daur hidup belalang akan terulang lagi. Nah, itu tadi adalah daur hidup belalang dan daur hidup kecoa. Nah, selanjutnya kita akan belajar matematika. Simak ya. Nah, Ananda, pada halaman 38 itu ada soal ayo berlatih, yaitu soal perkalian. Ananda pasti sudah bisa dong yang ini. Kan kemarin kita sudah belajar pada video yang sebelum-sebelumnya. Nah, oke deh, kalau masih ada yang lupa, Ustadz kasih contoh pada soal nomor 1. Simak ya. Soal nomor 1 tadi itu adalah 150 dikali 3. Nah, seperti yang kemarin kita kerjakan, yang pertama adalah kalikan dulu angka 3 dengan angka 0. Ingat ya,
tiap berapapun angkanya atau bilangannya ini, kalau dikalikan dengan 0 hasilnya tetap 0. Jadi 3 dikali 0 sama dengan 0. 3 dikali 5, ya kan? Ini sama ini. 3 dikali 5 sama dengan 15. Nah, tulis angka 5 di sini. Kemudian taruh satunya di sini. Nah, di atas angka 1 tadi. Kemudian terakhir adalah 3 dikali 1. 3 dikali 1 sama dengan 3. Nah, kemudian tambah dengan 1 lagi tadi yang disimpan tadi. Jadi berapa? 3 kali 1, 3. 3 tambah 1 sama dengan 4. Ya, ini dia. Hasilnya adalah 450 ya. Itu caranya. Ingat, kalau ada bilangan dikali dengan 0, hasilnya adalah 0. Nah, 3 dikali 0 sama dengan 0. 3 dikali 5 sama dengan 15. Tulis angka 5 di bawah. Angka satunya di atas ini tulisnya. Di atas angka 1 ya. Kemudian kalikan lagi 3 dengan 1. 3 kali 1 sama dengan 3. Kemudian ditambah dengan 1 tadi sama dengan 4. Tuh, masih ingat kan yang cara seperti ini? Nah, oke. Karena Anda masih ingat, nah coba deh kerjakan pada halaman 38 itu soal matematikanya yang nomor 2, 3, 4, dan 5. Ya, Anda sudah sering kan melihat gambar seperti ini? Ini namanya adalah poster. Poster itu merupakan salah satu media yang dapat digunakan untuk menyampaikan informasi, baik berupa ajakan, himbauan, ataupun yang lainnya. Nah, biasanya poster ini itu berisi kalimat yang singkat, jelas, dan mudah dimengerti oleh pembaca. Poster itu merupakan karya seni yang memadukan antara gambar dengan kata-kata. Nah, biasanya itu mengandung unsur warna yang mencolok yang tujuannya untuk menarik perhatian orang. Kemudian gambarnya pun harus memiliki daya tarik agar orang penasaran untuk melihat dan membacanya. Jadi harus menarik ya. Jadi tugas Ananda yang kedua adalah membuat poster. Temanya terserah Ananda. Boleh tentang virus corona ataupun yang lainnya ya. Nanti kirim ke WA Ustadz. Ustadz tunggu ya. Ustadz akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.